Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, menggoyangkan lidah untuk mengatakan sepatah dua kata, yang mana kata-kata itu akan saya patah-patahkan dan menjadi beribu-ribu kata. Yang kedua, salawat dan berkikiskan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan buat seorang proklamator yang tak pernah memakai namanya motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah memakai namanya dasi. Ialah Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia itu pasti dan tentu memiliki yang namanya hati. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, wa inna fi jasadil mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wajhi qalbi. Yang mana artinya ialah, ketahuilah sesungguhnya pada setiap jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah jasad tersebut, dan sebaliknya apabila dia jelek, maka jeleklah jasad tersebut. Ketahuilah itu ialah yang namanya hati. Di dalam hati kita dapat membedakan menjadi manusia itu menjadi tiga kategori. Yang mana yang pertama ialah manusia yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang terbebas dari yang namanya penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha wa biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yang kedua ialah kategori orang yang memiliki hati yang mati. Hati yang mati di sini ialah hati yang tidak mengenal Rabbnya, hati yang tidak melakukan ibadah yang sesuai dengan perintahnya, dan hati yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya, walaupun dia tahu bahwa apabila ia melakukan maka ia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ialah kategori dari orang yang memiliki hati yang sakit. Hati yang sakit di sini ialah hati orang-orang yang taat terhadap perintahnya Allah dan Rasulnya, tetapi kadang-kadang ia juga berbuat maksiat. Hati jenis ini ialah milik yang mencintai Allah, yang beriman kepadanya, yang beribadah kepadanya, dan selalu ikhlas dan tawakal kepadanya. Tetapi ia juga mencintai nafsu dan syahwatnya dan selalu berperan dalam hatinya. Saudara-saudara sekalian, di dalam hati tersebut juga memiliki macam-macam penyakit hati. Dan adapun penyakit hati yang dapat merusak hati itu, yang pertama ialah syirik. Syirik adalah orang yang bergantung kepada selain Allah dan merusak hati yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa yang selain dari syirik itu, dan bagi siapa yang dikehendaki. Yang kedua ialah penyakit hati sombong. Menurut Imam Al-Ghazali, kesombongan itu adalah suatu sifat dalam jiwa yang tumbuh dari penglihatan satu nafsu. Hakikat dari sombong ini ialah menurut Imam Al-Ghazali, apabila seseorang memandang dirinya lebih unggul daripada orang lain, dan dalam segi kesempurnaan maupun dalam segi sifat. Sifat ini bermula seperti suatu virus hati, yang mana yang menganggap dirinya itu yang paling mulia, yang paling terhormat, sedangkan orang lain itu tercela dan terhina. Yang ketiga yaitu ialah penyakit hati riya. Riya di sini ialah mencari muka dan atau menginginkan kedudukan di atas para manusia dengan mempertunjukkan hal-hal yang baik. Faktor-faktor penyebab dari penyakit riya ini ialah yang pertama ialah cinta akan kemegahan, dan yang kedua ialah takut akan dirinya dihina. Sebab dalam kutipan Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap hal-hal yang membuatku takut akan terjadinya pada umatku dalam umatku itu ialah penyakit riya. Riya ini adalah yang mana lebih tersembunyi dan dari merangkaknya seekor semut di atas berbatuan yang hitam di antara kegelapan malam. Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa secara praktis langkah-langkah untuk menghindari ataupun mengobati yang namanya riya ini, penyakit riya ini ialah dengan membiasakan diri dengan menyembunyikan ibadah, dengan mencegahnya dari terlihatnya tontonan orang lain. Adapun yang keempat yaitu ialah penyakit hati yang namanya dengki ataupun hasad. Hasad di sini adalah yang membenci kenikmatan Allah kepada saudaranya, dan ia menginginkan yang namanya kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Sedangkan yang namanya dengki ialah penyakit hati yang sangat keras, penyakit hati yang mampu menghapus seluruh pahala yang ada pada diri kita dan yang ada pada diri kita. Adapun langkah-langkah untuk menghindari penyakit hati ini, yaitu yang pertama ialah perlu bagi kita untuk mengetahui bahwa kedengkian itu berbahaya untuk bagi diri kita sendiri maupun dan tidak berbahaya untuk orang lain. Rasulullah pernah berkata, sikap dari hasad ataupun dengki ini akan seperti ibarat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Untuk mengobati penyakit hati ini, yang paling ampuh adalah dengan kita kembali dan mengamalkan bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu sesungguhnya itu adalah obat dari segala obat bagi orang-orang mukmin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.